Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Pada hari ini kita akan belajar tentang operasi matematika pada matriks. Operasi matematika pada matriks itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks skalar, dan juga perkalian matriks. Mari kita bahas yang pertama. Di sini ada pengurangan matriks. Pengurangan matriks adalah operasi pengurangan setiap elemen yang seletak berada pada baris dan kolom yang sama dari dua matriks dengan ordo yang sama untuk menghasilkan matriks baru. Contoh di sini, jika diketahui matriks A terdiri dari elemen 4, 3, 2, 5, min 1, 2, 4, 0, 3, dan matriks B yang terdiri dari anggota-anggota yaitu 2, 6, negatif 1, 0, 3, 2, 4, 5, dan negatif 2. Nah, di sini jika ditanyakan pengurangan matriksnya ya, yaitu A dikurangi B. Nah, di sini syarat pengurangan itu ordonya harus sama. Kita cek terlebih dahulu, ordo dari matriks A adalah 3 kali 3. Ordo dari matriks B juga adalah 3 kali 3. Nah, karena ordonya sudah sama, maka matriks A dan B bisa dikurangkan. Matriks A dan B dikurangi, yaitu matriks dengan elemen 4, 3, 2, 5, min 1, 2, 4, 0, 3 dikurangi matriks dengan elemen 2, 6, min 1, 0, 3, 2, 4, 5, min 2. Maka hasilnya adalah kita akan mengurangkan setiap elemen-elemen yang seletak. Seperti 4 seletak dengan 2, maka 4 dikurangi dengan 2. Begitu juga dengan anggota yang lainnya. 3 dikurangi 6, 2 dikurangi negatif 1, 5 dikurangi 0, negatif 1 dikurangi 3, 2 dikurangi 2, 4 dikurangi 4, 0 dikurangi 5, dan 3 dikurangi negatif 2. Nah, mari kita hitung. 4 dikurangi 2 adalah 2, 3 dikurangi min 6 min 3, 2 dikurangi min 1, 3. 5 dikurangi 0, 5, min 1 dikurangi min 3, 4, min 4, 2 dikurangi 2, 0, 4 dikurangi 4, 0, 0 dikurangi min 5, min 5, dan 3 dikurangi min 2 adalah min 5. Maka ini hasil dari pengurangan A min B. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks adalah operasi yang dilakukan untuk menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian atau seletak dari dua atau lebih matriks. Syarat utama agar dua matriks dapat dijumlahkan adalah keduanya harus memiliki ordo atau ukuran yang sama, yang artinya memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Nah, contohnya, jika diketahui matriks A yang terdiri dari anggotanya yaitu 1, 2, 5, dan 6, dan juga matriks B yang anggotanya terdiri dari 2, 4, 3, dan min 1. Nah, sekarang kita cek dulu ya untuk ordo dari matriks A dan B. Matriks A ordonya 2 kali 2, matriks B juga kolom 2 baris 2, yaitu 2 kali 2. Maka jika ditanyakan A plus B ini tentu bisa dijumlahkan ya karena sudah memiliki ordo yang sama. Kita akan jawab, maka A ditambah B sama dengan matriks dengan anggota 1, 2, 5, 6 ditambah dengan 2, 4, 3, min 1. Maka hasilnya adalah, elemen yang seletak dijumlahkan dengan elemen yang seletak. Seperti angka 1 bisa dijumlahkan dengan angka 2. Begitu juga seterusnya. Jadi 1 ditambah 2, kemudian juga 2 ditambah dengan 4, lalu 5 ditambah 3, 6 ditambah negatif 1. Hasilnya adalah 1 ditambah 2 menjadi 3, 2 ditambah 4 adalah 6, 5 ditambah 3, 8, dan 6 ditambah negatif 1 adalah 5. Nah, ini hasil dari A plus B. Kemudian juga contoh lainnya ya, karena matriks itu tidak hanya dijumlahkan dari dua matriks saja, tapi bisa menjumlahkan lebih dari dua matriks. Seperti di sini diketahui ada matriks A 2, 3, 1, matriks B 4, min 2, 0, dan matriks C adalah 5, min 1, min 2. Ditanyakan A ditambah B ditambah C, apakah bisa? Tentu bisa ya, meskipun lebih dari satu, dengan syarat mereka juga harus ketiganya ordonya sama, memiliki ordo yang sama dari ketiga matriks yang dijumlahkan.
Nah, kita cek ordo dari A, matriks A, B, dan C itu semuanya sudah sama, yaitu 3 kali 1, sehingga A plus B plus C itu bisa dijumlahkan. Langsung dijumlahkan saja elemen yang seletaknya. 2 ditambah 4 ditambah 5 untuk baris pertama. 3 ditambah min 2 ditambah min 1 untuk baris kedua. Lalu 1 tambah 0 tambah min 2 untuk baris ketiga. Maka kita akan jumlahkan 2 ditambah 4 ditambah 5 hasilnya 11. 3 ditambah min 2 ditambah min 1 hasilnya 0. 1 ditambah 0 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 1. Nah, inilah hasil dari penjumlahan 3 matriks A, B, dan C. Berikutnya, kita akan belajar tentang perkalian matriks skalar. Perkalian matriks skalar adalah operasi mengkalikan setiap elemen dari sebuah matriks dengan sebuah bilangan real, yang disebut dengan skalar. Hasilnya adalah matriks baru dengan ordo atau ukuran yang sama persis seperti matriks aslinya, di mana setiap elemennya telah dikalikan dengan skalar tersebut. Nah, misalnya di sini ada K yang merupakan sebuah skalar. Berarti skalar itu adalah anggota dari bilangan real. Dan A adalah sebuah matriks dengan ordo 2 kali 2 misalnya. Nah, maka A adalah, misalnya kita kasih contoh aja, anggotanya adalah A, B, C, D. Maka KA adalah, nah, berarti di sini skalar K dikali dengan matriks A. KA adalah K dikali matriks A yang anggotanya terdiri A, B, C, D. Nah, untuk matriks skalar ini cara mengkalikannya, kalikan semua skalar pada setiap anggota yang ada dalam matriks. Seperti K kali A, K kali C, K kali B, K kali D. Jadi semua anggota pada matriks ini dikali dengan K. Nah, ini adalah hasil dari perkalian matriks skalar. Contoh nih, misalnya. Diketahui matriks A yang terdiri dari anggotanya yaitu 2, 3, 4, 6, min 1, dan 0. Dan matriks B yang terdiri dari anggotanya yaitu 1, 4, 2, 3, negatif 2, dan 1. Misal ditanyakan ya, atau tentukan 2A, setengah B, dan 3A ditambah 2B. Nah, 3 pertanyaan ya, kita jawab satu persatu. Pertama, 2A. Berarti itu artinya skalar 2 dikali dengan matriks A yang anggotanya yaitu 2, 3, 4, 6, negatif 1, dan 0. Maka setiap anggota yang ada pada matriks A dikali dengan 2. 2 dikali anggota 2, 2 kali anggota 4, 2 kali anggota negatif 1. 2 juga dikali 3, 2 dikali 6, dan 2 dikali 0. Maka hasilnya adalah 2 kali 2, 4. Kemudian lagi, sebentar. 2 kali 4, 8, 2 kali min 1, min 2, 2 kali 3, 6, 2 kali 6, 12, 2 kali 0, 0. Berikutnya, tentukan hasil dari setengah B, berarti setengah, skalar setengah, dikali dengan matriks B, yaitu 1, 4, 2, 3, negatif 2, dan 1. Maka hasilnya adalah setengah dikali 1, setengah kali 4, setengah kali 2, setengah kali 3. Setengah kali negatif 2, dan setengah dikali 1. Setengah dikali dengan seluruh anggota pada matriks B. Setengah kali 1, setengah. Setengah kali 2, 1. Setengah kali min 2, min 1. 2 kali, setengah kali 4, 2. Setengah kali 3, 3 per 2. Dan setengah kali 1 adalah setengah. Maka ini hasil dari setengah B. Selanjutnya yaitu 3A ditambah 2B. Maka skalar 3 dikali matriks A, yaitu anggotanya 2, 3, 4, 6, min 1, dan 0, ditambah skalar 2 dikali matriks B, yaitu 1, 4, 2, 3, negatif 2, dan 1. Maka 3 dikalikan dulu ke dalam semua anggota pada matriks A. 3 kali 2, langsung aja 6 ya. 3 kali 4, 12. 3 kali min 1, min 3. 3 kali 3, 9. 3 kali 6, 18. 3 kali 0, 0. Ditambah 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 4, 8. 2 kali 3, 6. 2 kali min 2, min 2. 2 kali 1, yaitu 2. Semuanya tinggal dijumlahkan saja seperti konsep penjumlahan tadi. Berarti setiap elemen yang bersesuaian gitu dijumlahkan. 6 ditambah 2, 8. 9 tambah 8, 17.
12 tambah 4, 16. 18 tambah 6, 24. Negatif 3 tambah negatif 4, negatif 7. 0 ditambah 2, yaitu 2. Nah, itu hasil dari 3A ditambah 2B. Pembahasan berikutnya yaitu tentang perkalian matriks. Perkalian matriks adalah nilai pada matriks yang bisa dikalikan dengan cara dikalikannya tiap baris dengan setiap kolom yang memiliki jumlah baris yang sama. Nah, maksudnya yaitu jika matriks A memiliki ordo 2 kali 3 misalnya, kemudian dikali dengan matriks B yang memiliki ordo 3 kali 4. Nah, di sini jelas ya matriks A dan B ini memiliki ordo yang berbeda. Tetapi syarat perkalian matriks itu bukan dilihat pada ordonya, tetapi dilihat pada banyaknya kolom pada matriks A dan baris pada matriks B itu harus sama. Nah, seperti ini. Kolom matriks A adalah 3 dan baris dari matriks B adalah 3. Nah, kolom dan jumlah kolom matriks A dan jumlah kolom matriks B, jumlah baris maksudnya matriks B, ini sama-sama 3, maka bisa dijumlahkan. Jadi syaratnya seperti itu ya. Syarat perkalian matriks ini adalah kolom pada matriks A harus sama banyaknya dengan jumlah baris pada matriks B. Sementara nanti hasilnya adalah suatu matriks baru, misalnya kita akan kasih nama matriks C. Nah, ini yang berordo tentunya pasti 2 dikali 4 atau sisanya yang tadi bukan menjadi syarat ya. Matriks barunya berordo 2 kali 4. Pasti nanti hasilnya seperti itu. Nah, ini merupakan syarat penting atau syarat utama dua buah matriks itu bisa dikalikan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Seperti itu. Nah, contoh. Misalnya diketahui suatu matriks. Matriks A dengan anggota yaitu 2, kemudian 3, 4, 5, negatif 1, dan 2. Kemudian juga matriks B dengan anggota matriks yaitu terdiri dari 5, 3, 1, 4, 2, 0. Ditanyakan ya. Yang pertama adalah apakah matriks A dan B bisa dikalikan? Kemudian juga yang kedua adalah tentukan hasil dari A kali B jika A dan B bisa dikalikan. Maka sekarang kita jawab, kita cek dulu ordo dari matriks A dan B. Apakah baris dari matriks A sama dengan jumlahnya sama dengan jumlah kolom di matriks B. Nah, baris. Sekarang kita cek matriks A, ordonya adalah 3 kali 2. Lalu matriks B, ordonya adalah 2 baris 3 kolom ya, berarti 2 kali 3. Nah, kita perhatikan di sini matriks A jumlah kolomnya 2, matriks B jumlah barisnya 2. Jadi sama, sudah 2 dan 2, maka A dan B bisa dikalikan atau A bisa dikali dengan B. Maka hasil dari A kali B adalah matriks 2, 3, 4, 5, negatif 1, 2 dikali 5, 3, 1, 4, 2, 0. Nah, cara mengkalikan matriks di sini adalah baris pada matriks A dikali dengan kolom pada matriks B. Jadi cara mengkalikannya itu ada aturannya ya. Tidak seperti penjumlahan atau pengurangan langsung dikalikan, tetapi ini ada aturannya perkalian dari matriks A dan B dengan sudah memenuhi syarat. Nah, pertama di sini kita cek, ini adalah baris pertama dari matriks A dikalikan dengan kolom pertama pada matriks B. Jadi seperti itu, baris dikali kolom. Baris pertama adalah 2 dan 3, sementara kolom pertama matriks B adalah 5 dan 4. Nah, ini adalah cara mengkalikan matriks. Kemudian berikutnya,
baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. Dan berikutnya, baris pertama dikalikan dengan kolom ketiga. Nah, bisa dicek ya, bisa diperhatikan di sini. Kolom keduanya adalah 3 dan 2, dan kolom ketiganya adalah 1 dan 0. Jadi, setiap baris pertama yang ada pada matriks A itu dikali dengan semua kolom yang ada pada matriks B. Tuh, baris pertama kali kolom pertama, baris pertama kali kolom kedua, baris pertama kali kolom ketiga. Begitu juga dengan barisan berikutnya, seperti baris kedua ya. Maaf ini kehapus. Baris kedua di sini adalah 4 dan 5. Maka baris 4 dan 5 ini dikali dengan seluruh kolom yang ada di matriks B. Pertama, baris 4, 5 dikali dengan kolom pertama. Kemudian juga baris kedua atau 4 dan 5 ini juga dikali dengan kolom kedua, yaitu 3, 2. Dan 4, 5 dikali dengan kolom ketiga, yaitu 1, 0. Nah, ini cara mengkalikan ya. Perhatikan dengan baik, dengan teliti. Kemudian yang terakhir baris ketiga negatif 1 dan 2 dikali ke kolom pertama pada matriks B 5, 4. Kemudian juga baris ketiga, maaf di sini ada salah tulis, yaitu negatif 1, 2 dikali dengan kolom kedua pada matriks B yaitu 3, 2. Dan baris ketiga pada matriks A-1, 2 terakhir dikali dengan kolom ketiga pada matriks B 1, 0. Kita kasih kurung matriks seperti itu. Nah, di sini cara mengkalikannya adalah baris pertama dikali dengan elemen pertama dikali dengan elemen pertama, elemen kedua dikali dengan elemen kedua. Jadi 2 dikali 5, 3 ditambah ya, ditambah 3 kali 4. Begitu juga dengan yang elemen keduanya ya, baris ke 1 kolom kedua 2 kali 3 ditambah 3 kali 2. Kemudian 2 kali 1 ditambah 3 kali 0, 4 kali 5 ditambah 5 kali 4, 4 kali 3 ditambah 5 kali 2, 4 kali 1 ditambah 5 kali 0. Negatif 1 dikali 5 ditambah 2 kali 4, negatif 1 dikali 3 ditambah 2 kali 2, dan negatif 1 dikali 1 ditambah 2 kali 0. Nah, jadi seperti itu cara mengkalikannya ya. Baris kali kolom gitu. Sama dengan di bawah ya, 2 kali 5 yaitu 10 tambah 3 kali 4 12. Berikutnya 2 kali 3 6, 3 kali 2 6. 2 kali 1 2 tambah 0, yang ini 4 kali 5 20 tambah 5 kali 4 20, 4 kali 3 12 tambah 5 kali 2 10, 4 kali 1 4 ditambah 5 kali 0 0, negatif 5 tambah 8 itu hasil dari perkalian yang dibariskan ketiga ya. Semuanya dikalikan lalu dijumlahkan. Nah, di sini maka hasilnya adalah 10 tambah 12 22, 6 tambah 6 12, 2 tambah 0 2, 20 tambah 20 40, 12 tambah 10 22, 4 tambah 0 4, min 5 ditambah 8 3, min 3 tambah 4 1, dan min 1 tambah 0 adalah min 1. Nah, inilah hasil dari perkalian A dikali B. Jadi ingat ya, perkalian itu baris dikali dengan kolom. Baik, sudah selesai pembahasan mengenai operasi pada matriks. Silakan dicoba latihannya untuk penjumlahan, pengurangan matriks, kemudian juga perkalian skalar matriks, dan juga perkalian matriks ya. Untuk dicoba latihannya. Sekian pembahasan dari pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.